Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, upaya pemerintah menegakkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di berbagai daerah ini sering sekali diwarnai ketegangan. Perlawanan ditunjukkan oleh seorang pedagang yang sejatinya hanya diminta patuh agar pandemi segera usai. Namun lilitan kebutuhan hidup seringkali menjadi alasan ketidakpatuhan pelaku usaha. Seorang wanita pemilik sebuah kafe di Goa, Sulawesi Selatan mengalami tindak kekerasan dari aparat Satpol PP di tengah upaya penegakan PPKM darurat. Rekaman CCTV aksi kekerasan itu pun tersebar luas di media sosial dan mendapat reaksi keras dari masyarakat. Kami menunjuk saya, Pak perempuan. Ketegangan juga mewarnai penertiban pedagang makanan di Samarinda Kota, Kalimantan Timur. Salah satu pedagang bersikeras tak mau menutup lapaknya. Kalau bisa jangan ditutup ya kan, karena ibaratnya membalikan piring orang. Jadi kalau bisa ke depannya dikasih edukasi aja lagi, dibatasi lagi. Maksudnya kita sama-sama lah di sini, pedagang dan yang mengawasi juga bersama-sama gitu loh. Jangan langsung datang nutup dan segala macam. Jadi saya minta ke depannya supaya lebih bekerja sama aja lagi. Kami tidak akan menutup ini karena kami tidak sedang mencuri. Kami sedang berusaha untuk sesuap nasi. Penegakan PPKM darurat lagi-lagi mendapat perlawanan. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang wanita pemilik kafe meluapkan emosi kepada petugas Satpol PP yang tengah menggelar sidak jam malam. Kemudian petugas datang dan pemilik tempat itu menyampaikan keberatan akan kehadiran petugas di situ. Karena argumentasinya mereka mencari nafkah. Pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat sejatinya demi mengendalikan pandemi COVID-19 yang kian mengkhawatirkan. Tapi untuk pedagang yang berjualan sore hingga malam hari, pembatasan itu jadi masalah besar. Gesekan antara petugas penegak hukum dan para pelaku usaha menandakan adanya ketidaksepahaman dalam penerapannya. Untuk itu, Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia, APKULINDO, meminta agar sosialisasi pada pedagang lebih dikencarkan dan petugas di lapangan bisa bertindak lebih persuasif. Case by case ya, kalau saya lihat kasus yang pedagang yang melawan petugas itu juga tidak banyak, rasanya juga tidak bisa dibenarkan gitu kan. Bisa jadi itu juga bagian dari reaksi, artinya mungkin petugas bisa dengan lebih sopan gitu ya untuk melakukan operasi justisi gitu ya, dan yang itu bisa diawali dengan edukasi dulu gitu Mas. Iya, merajalelanya COVID-19 jadi sebuah dilema. Aktivitas warga yang dibatasi membuat pelaku usaha kesulitan mencari nafkah. Namun bila dibiarkan, pandemi tak akan pernah berakhir. Singkirkan emosi, kedepankan rasa empati dan kerjasama demi bangkit bersama dari pandemi yang mematikan ini. Tim Liputan melaporkan. Semoga semua pihak yang terlibat ini dapat menahan diri untuk melakukan hal-hal yang di luar aturan dan ketetapan yang berlaku. Petugas di lapangan juga dapat menertibkan dengan cara yang lebih humanis, dan para pelaku usaha juga diharapkan sebenarnya harus saling mengerti ya bahwa yang ditetapkan adalah untuk pencegahan penyebaran virus dan juga keselamatan kita semua. Sedih ya Ustadz kalau kita yang lihat kejadian seperti itu, karena kan pada dasarnya maksudnya sebenarnya baik gitu ya. Nah, pandangan Ustadz nih terkait dengan kondisi seperti kondisi makan buah si malakama Ustadz sebenarnya nih. Seperti apa Ustadz? Ya, Masya Allah Mbak Sheila, setiap kita insya Allah ingin manfaat-manfaat kita dapat. Pelaku usaha pun ingin menjalankan usahanya dengan baik. Tapi setiap kita juga ingin kita tercegah dan terhindar dari merebahnya pandemi COVID-19. Kalau dua-duanya ada sisi manfaat, ada sisi madarat dalam kaidah agama, maka yang madarat didahulukan, mencegah dari tertularnya, mencegah dari merebaknya pandemi lebih didahulukan dari kita mengambil manfaat. Ini kaidah agama. Daf'ul madarrati aula min jalbil masalih. Semua kita ingin manfaat. Semua kita ingin menjalankan usaha dengan baik, tapi ada aspek yang lain yang harus kita sadari, yang harus kita pahami, bahwa pandemi semakin meninggi. Untuk itu peraturan atau PPKM ini adalah dalam rangka kebaikan. Dalam Al-Quran,
Allah selalu menyebut kata menzolimi itu justru menzolimi diri sendiri. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Yaitu kenapa dikatakan menzolimi diri sendiri? Karena kadang-kadang mohon maaf, kitalah yang berlaku kurang baik, kitalah yang berlaku tidak menghiraukan orang, tidak memperhatikan, atau kita belum menjalankan hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Kita bersama-sama, sesungguhnya kita ingin setelah pandemi ini berakhir, insya Allah akan jauh lebih banyak anugerah Allah, limpahan karunia Allah, semua pelaku usaha, semua kita insya Allah setelah pandemi ini Allah akan lebih bukakan pintu keberkahan dari langitnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga bisa ada jalan yang bisa diterima untuk semua pihak gitu Ustaz ya.